Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Putri Yasmin dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ragam Bahasa Indonesia. Pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu mengapa topik ini penting untuk dipelajari. Bahasa merupakan alat komunikasi utama yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Melalui bahasa, kita dapat menyampaikan ide, perasaan, pendapat, dan menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, suku, dan bahasa daerah yang sangat banyak. Oleh karena itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan yang menghubungkan seluruh masyarakat Indonesia. Namun, dalam penggunaannya, bahasa Indonesia tidak selalu digunakan dengan cara yang sama. Penggunaan bahasa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, pendidikan, lingkungan, sosial, profesi, situasi komunikasi, dan perkembangan teknologi. Dari sinilah muncul yang disebut sebagai ragam bahasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang muncul karena adanya perbedaan situasi, tujuan komunikasi, media yang digunakan, serta latar belakang penuturannya. Dengan kata lain, seseorang dapat menggunakan bentuk bahasa yang berbeda sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Sebagai contoh, ketika berbicara dengan dosen saat presentasi, kita menggunakan bahasa yang lebih formal. Namun, ketika berbicara dengan teman dekat, kita cenderung menggunakan bahasa yang lebih santai dan informal. Perbedaan penggunaan bahasa tersebut merupakan salah satu bentuk ragam bahasa. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya ragam bahasa. Faktor pertama adalah faktor geografis atau daerah. Setiap daerah memiliki dialek dan kebiasaan berbahasa yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia di berbagai daerah juga memiliki ciri khas masing-masing. Faktor kedua adalah faktor sosial dan status penutur. Tingkat pendidikan, usia, profesi, dan lingkungan sosial dapat mempengaruhi cara seseorang berbahasa. Faktor ketiga adalah situasi dan konteks komunikasi. Dalam situasi seperti seminar atau rapat, seseorang biasanya menggunakan bahasa formal. Sebaliknya, dalam percakapan sehari-hari digunakan bahasa yang lebih santai. Faktor keempat adalah media komunikasi. Bahasa yang digunakan dalam percakapan langsung tentu berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam surat resmi atau karya ilmiah. Faktor kelima adalah perkembangan teknologi dan media digital. Saat ini banyak muncul singkatan, istilah gaul, serta campuran bahasa Indonesia dan bahasa asing yang sering digunakan di media sosial. Dan faktor terakhir adalah topik atau bidang pembicaraan. Misalnya, bahasa yang digunakan dalam bidang hukum akan berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam bidang kedokteran atau jurnalistik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis ragam bahasa Indonesia. Berdasarkan media penyampaiannya, ragam bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan digunakan dalam komunikasi langsung seperti percakapan, diskusi, pidato, dan wawancara. Ragam ini biasanya lebih spontan dan didukung oleh intonasi serta ekspresi wajah. Sedangkan ragam tulisan digunakan dalam artikel, laporan, surat resmi, dan karya ilmiah. Ragam tulisan memerlukan penggunaan ejaan, tanda baca, dan struktur kalimat yang lebih teratur. Kemudian, berdasarkan situasinya, penggunaannya, ragam bahasa dibagi menjadi ragam formal dan ragam informal. Ragam formal atau baku digunakan dalam situasi resmi seperti seminar, rapat, surat dinas, dan karya ilmiah. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan ragam informal digunakan dalam situasi santai seperti percakapan dengan teman atau komunikasi di media sosial. Ragam ini biasanya lebih fleksibel dan sering menggunakan bahasa gaul. Selain itu, terdapat ragam bahasa berdasarkan bidang penggunaannya, seperti ragam hukum, ragam kedokteran, ragam jurnalistik, ragam ilmiah, ragam sastra, dan ragam
militer. Masing-masing memiliki istilah dan karakteristik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan bidang tersebut. Di era modern saat ini juga muncul ragam bahasa digital. Ragam bahasa digital banyak ditemukan pada platform seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Ciri-cirinya adalah penggunaan singkatan, emoji, bahasa gaul, dan campuran bahasa asing. Selanjutnya, mengapa kita harus menggunakan ragam bahasa yang sesuai? Pertama, agar komunikasi menjadi lebih efektif. Pemilihan ragam bahasa yang tepat akan membantu pesan yang kita sampaikan lebih mudah dipahami oleh orang lain. Kedua, dalam bidang pendidikan dan akademik, mahasiswa dan pelajar perlu menguasai bahasa formal agar mampu membuat karya ilmiah dan berkomunikasi secara akademis dengan baik. Ketiga, untuk menjaga identitas dan persatuan bangsa, bahasa Indonesia merupakan simbol persatuan yang harus dijaga dan digunakan dengan baik. Keempat, dalam dunia profesional, kemampuan menggunakan bahasa yang tepat dapat mencerminkan profesionalisme dan meningkatkan kredibilitas seseorang. Kelima, di era digital, meskipun bahasa gaul banyak digunakan di media sosial, kita tetap perlu memahami kapan harus menggunakan bahasa baku dan kapan harus menggunakan bahasa santai. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia merupakan variasi penggunaan bahasa yang muncul karena perbedaan situasi, tujuan komunikasi, media, serta latar belakang penuturnya. Ragam bahasa memiliki berbagai jenis, seperti ragam lisan dan tulisan, formal dan informal, serta ragam berdasarkan bidang penggunaannya. Oleh karena itu, kita perlu memahami dan menggunakan ragam bahasa yang sesuai dengan konteks agar komunikasi menjadi lebih efektif serta dapat menjaga martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.